Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Sulis Indrayani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Banjit, Kabupaten Waikanan. Di video kali ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Di video kali ini, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat sesama CGP Angkatan 9, yaitu bernama Ibu Selvi Oktabrata, SPD. Berikut pendahuluannya. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik ini diibaratkan sebagai seorang petani, di mana seorang petani ini memiliki sebuah peran yang sangat penting dalam menumbuhkan tanaman agar subur dan tidak layu. Memastikan bahwa tempatnya bercocok tanam, memiliki tanah yang cocok untuk ditanami, memastikan bahwa tanamannya mendapatkan pengairan yang baik serta memberantas hama ataupun gulma agar pertumbuhan tanamannya itu tidak terganggu. Begitu pula dengan pendidik yang memiliki peran hampir sama persis dengan petani. Tujuan dari aksi nyata budaya positif ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini saya bersama rekan CGP yang lain menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya menanam budaya positif dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur yang saya gunakan adalah siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dari dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Adapun konsep inti budaya positif adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya pada kegiatan kami hari ini tentang modul budaya positif 1.4, di mana nanti akan kami mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kedua rekan dari CGP Angkatan 9. Di sini yang pertama saya Selvi Oktabrata akan menjelaskan tentang budaya positif. Sebelumnya apakah Bapak Ibu semua sudah tahu apa itu budaya positif? Bagaimana Bu Okta? Budaya positif ya. Memahami sepenuhnya Ibu Selvi, jadi tolong diberi pencerahan begitu sayanya. Baiklah. Budaya positif di sekolah itu merupakan suatu wadah tempat kita menyalurkan kegiatan-kegiatan bentuk yang baik, seperti halnya kita melaksanakan ketika pembelajaran diawali dengan berdoa, kemudian yang pastinya bersih-bersih dan sebagainya, hal-hal yang baik di situ tadi itu mengenai tentang budaya positif.
Selanjutnya di sini ada yang dimaksud dengan pertanyaan tematik. Di situ berupa setuju atau tidak setuju oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu kira-kira setuju atau tidak? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Oke, menurut Bu Okta ya. Kalau menurut Bu Dar bagaimana Bu Dar? Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya, betul. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, maksudnya artiannya di sini ya yang disebutkan Bu Okta tadi sudah benar, di mana kalau hukumannya bersifat positif itu bisa mendisiplinkan anak, tapi dalam tanda kutip anak tersebut apalagi dengan tingkat kita yang sudah tinggi seperti ini, hukuman sebenarnya bukan dasar yang baik seperti itu, lebih kepada kita ke pendekatan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, memang betul, setuju ya. Kenapa? Karena di sini hukuman yang bersifat positif akan mendorong anak tersebut bersikap positif juga. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kenapa? Karena dengan penghargaan atau sedikit pujian, namanya anak-anak sudah remaja, pastiannya mereka mencari perhatian tadi. Tapi penghargaan tersebut jangan terlalu berlebihan. Baiklah, selanjutnya topik dalam eksplorasi konsep di sini kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian segitiga restitusi dalam 5 posisi kontrol, dan selanjutnya bentukan segitiga restitusi. Yang pertama, kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di mana disiplin positif sudah kita bahas di dalam budaya positif di awal tadi. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan secara universal atau secara menyeluruh tentang perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, contohnya ya, misalnya Bu Sela dengan Bu Sri Nurbaiti. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti presentasi kami dalam kegiatan Aksi Nyata Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Sulis Indrayani. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dan di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelum
materi di awal sudah disampaikan lebih dahulu oleh rekan saya, calon guru penggerak angkatan 9 yang bernama Ibu Selvi Oktabrata. Oke, kebutuhan dasar manusia. Sebelum masuk ke 4 poin kebutuhan dasar manusia, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, apa sih Pak, Bu, dasar dari kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi? Pak Regi bisa menyebutkan apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup? Kebutuhan dasar manusia yang diperlukan oleh manusia itu sendiri, di antaranya yang pertama itu ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan. Nah, menurut saya itu, Bu. Oke, baiklah Pak Rozi, terima kasih. Ya, manusia hidup itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar hidup itu seperti kebutuhan fisiologis, sandang, pangan, papan, dan bersifat kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa yang diterima. Oke, kembali kita flashback tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru itu adalah sebagai petani. Tuh, bisa disimpulkan sebagai petani. Jadi di sini kaitannya dengan peserta didik. Kita sebagai seorang petani atau guru, petani itu ketika dia akan menanam, dia harus tahu pupuk apa yang akan digunakan agar tanamannya tumbuh dengan subur. Kemudian bagaimana cara merawatnya. Nah, begitu juga dengan kita sebagai seorang peserta guru harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Di sini ada poin pertama, yaitu kasih sayang. Kasih sayang ini adalah komitmen untuk mencintai dan merasa dimiliki. Jadi di sini ketika siswa itu mendapatkan perlakuan yang baik, bisa diterima dengan oleh guru, sehingga peserta didik itu akan merasa nyaman dan tenang saat belajar di kelas. Kemudian untuk yang kedua adalah kesenangan. Seperti yang kita ketahui bahwa karakternya peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang memiliki karakteristik dia senang bermain, ada tipikal yang serius. Nah, kita di sini sebagai pendidik itu harus mengetahui karakteristik peserta didik kita dan memberikan mereka itu rasa nyaman, kesenangan mereka seperti dunianya bermain. Jadi mungkin kita saat belajar itu kita tidak harus monoton belajar, kita bisa menyelingi dengan ice breaking, game, sehingga anak itu merasa senang, nyaman saat belajar, sehingga mereka juga akan termotivasi saat belajar. Kemudian untuk yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini peserta didik itu butuh akan kebutuhan dasar tentang mereka itu bisa diterima ide-idenya, sehingga mereka itu merasa mempunyai harga diri. Jadi kita sebagai seorang guru itu perlu mendengarkan ide, gagasan anak didik kita, dan biasanya siswa yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi ini mereka bisa mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kita sebagai seorang pendidik itu harus memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk mereka bisa bergerak aktif dalam memberi
seperti memberikan wadah atau tempat untuk anak didik kita mengekspresikan bakat dan minatnya di bidang apa, sehingga kita tidak membatasi gerak dari siswa kita tersebut. Pembelajaran kelima tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Di sini ada motivasi, guru berbuat, guru berkolaborasi, hasil kalian dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Dalam identitas gagal atau kontrol dari luar, menghindari hukuman. Nah, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu layaknya sebagai seorang teman, mungkin di situ akan lebih ngena ke anak didik kita. Kemudian di sini guru sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah kita mengamati peserta didik kita itu tindakannya seperti apa, kemudian mereka itu cenderung karakteristiknya seperti apa. Nah, di sini kita mengamati, kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru itu kita bisa menghitung dan mengukur, kemudian apa peraturannya, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Murid melakukan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas, kemudian juga ada berapa banyak di sini kita bisa ada yang kita lakukan, berapa banyak bintang saya harus peroleh, kemudian berapa halaman yang harus saya tulis, kemudian ada juga milih berapa pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Di sini Pak, Bu, seperti contoh yang bisa saya ambil, menghitung dan mengukur. Mungkin kita bisa menerapkan tadi poin-poin kalau untuk tingkat SMK. Jadi sebagai pemantau itu biasanya kita bisa bekerja sama dengan guru BK atau guru piket. Siswa itu untuk mendisiplinkan kehadirannya, misalnya siswa ini sudah berapa kali poin kehadirannya yang tidak hadir. Nah, itu kita contohnya seperti itu. Di sini fungsi guru sebagai pemantau. Kemudian untuk identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri atau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Mungkin sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Kak Kiki, yang dimaksud dengan guru sebagai manajer itu apa sih, Pak? Terima kasih kepada Bu Sulis yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang dimaksud guru adalah sebagai manajer terhadap murid-murid kita. Di sini berarti guru itu adalah mampu mengarahkan siswanya ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak. Apa sih yang dimaksud dengan manajer menurut Bapak? Apakah Bapak pernah menerapkan ini kepada siswa-siswa Bapak dalam organisasi yang Bapak bawahi? Saya akan menjawab manajer yang dalam kelas ya, seperti itu. Jadi maksudnya adalah peran kita memberikan semangat, ya, memberikan dorongan, motivasi selayaknya kita itu sebagai contoh atau suri tauladan. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sanjaya, Teacher Center, sehingga kita bisa membimbing dan mengarahkan anak-anak peserta didik kita untuk menjadi lebih baik dan berkualitas.
Ya, di sini pembelajaran ke-6 tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu ada validasi permasalahan. Yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Ya, di sini segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Tetapi di sini kita bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik sehingga nantinya tidak diulangi lagi oleh peserta didik kita. Kemudian untuk validasi kebutuhan, di sini ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, jadi setiap permasalahan yang muncul itu pasti ada alasannya kenapa itu bisa terjadi. Seperti kasus yang banyak terjadi di sekolah kita itu ada anak yang banyak datang terlambat atau mereka alpa, bolos. Nah, itu kita tidak bisa mengejar kamu kenapa bolos terus. Kamu kenapa tidak pernah masuk atau datang terlambat? Sebaiknya kita melakukan segitiga restitusi ini berdasarkan urutannya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Nah, untuk terjadinya sebuah permasalahan seperti anak yang terlambat, ini kita tidak boleh langsung mengejas, Pak. Tetapi kita boleh menanyakan apa alasan anak tersebut sehingga datang terlambat. Kita melakukan pendekatan, pasti anak itu mempunyai alasan tersendiri. Mungkin kendaraannya rusak atau pecah ban. Bisa jadi juga anak tersebut mungkin malamnya begadang karena main handphone terus, sehingga dia bangun kesiangan dan datang ke sekolah terlambat. Apakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita sebaiknya menanyakan langsung kepada peserta didik kita. Kemudian, maka konsekuensinya misalnya membersihkan sampah di lingkungan kelasnya, seperti itu yang sudah pernah saya terapkan. baik. Di sini ada kaitannya dengan materi rekan saya Ibu Selvi tadi tentang menanyakan keyakinan kelas. Jadi urutan dari segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi permasalahan itu mungkin sering terjadi, tetapi kita cara menanganinya berbeda. Nah, sekarang kita sudah tahu Bu dari segitiga restitusi ini bahwa ketika ada masalah itu sebaiknya kita lakukan tahapan ini, kemudian kita menanyakan langsung kepada anak peserta didik kita apa alasannya sehingga masalah tersebut muncul, dan penyelesaiannya kita cari solusinya bersama-sama. Jika memang anak tersebut permasalahannya sering datang terlambat ke sekolah, kemudian alasan anak tersebut karena suka begadang main handphone, jadi mungkin penyelesaiannya bagaimana caranya anak tersebut untuk tidur lebih awal dan tidak main handphone saat malam sehingga nanti bangunnya tidak kesiangan dan bisa berangkat ke sekolah tepat waktu. Next. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini adalah uraian dari segitiga restitusi tadi. Yang bisa guru lakukan di sini adalah, contohnya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini Pak Bu, ketika ada anak yang berbuat salah, itu jangan langsung selalu kita berikan hukuman, tetapi kita berikan kesempatan kepada anak itu untuk mengutarakan apa sih penyebab anak tersebut datang ke sekolah terlambat, apa penyebab anak tersebut bolos. Nah, itu harus kita gali, kita cari tahu, sehingga
kita bisa mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik kepada dirimu sendiri? Tentu saja tidak. Karena permasalahan itu tidak ada solusinya, tidak bisa diselesaikan. Bisa jadi hari ini selesai, nanti akan diulang kembali. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia tadi, Pak Bu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu bisa kita lakukan atau terapkan kepada siswa kita. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini ada kaitannya dengan segitiga restitusi tadi yang perlu kita lakukan. Nah, di sini ada intervensi, ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-kontrol aktif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Nah, ini kita bisa terapkan di tingkat SMA atau SMK ya Pak, Bu. Contohnya, kita bisa melakukan ini kepada siswa kita dengan menggunakan kalimat, apakah kamu ingin berbuat lebih baik, kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan, kemudian apa kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu. Itu adalah salah satu atau beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai guru, sebagai pemantau dan manajer. Baiklah, di sini sampai dengan refleksi. Ada 4 refleksi yang bisa saya sampaikan di akhir presentasi ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Hal baru apa yang dapat mengubah paradigma yang saya dapatkan dari hasil pelatihan ini adalah dari modul ini, yaitu tentang segitiga restitusi. Di sini saya mengetahui bahwa setiap permasalahan itu ada alasan dan hukuman itu bukan menjadi salah satu penyelesaian, tetapi penyelesaian yang terbaik itu adalah dengan memberikan siswa itu untuk menyampaikan alasannya, kemudian kita mencari solusinya bersama-sama sehingga masalah tersebut tidak akan terulang kembali lagi. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya, saya merasa senang, kemudian saya merasa mendapatkan ilmu baru, manfaat baru yang nantinya akan bisa saya kembangkan di lingkungan sekolah ini. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, peran Among dari sekian, terima kasih presentasi dari saya. Sebelum saya tutup, apakah ada Bapak dari Ibu yang ingin bertanya? Boleh, mungkin dari segi pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan sesuai dengan ruang lingkup sekolah Bapak dan Ibu. Oke Pak Pris, boleh silakan untuk di penutup ini Bapak maju ke depan ya Pak untuk bertanyanya. kita mantep ya materinya bro, jangan terima kasih.
Terima kasih atas waktunya Bu Sulis dan Ibu Selvi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan akhir-akhir ini untuk penanganan siswa kita yang telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh sekolah, yaitu anak kita ini kan masih belajar dan proses untuk belajar berbuat baik. Tapi namanya kembali lagi anak tersebut telah membuat perbuatan yang tidak baik, yaitu anak tersebut merokok di luar lingkungan sekolah. Tetapi perbuatan yang tidak baik itu dilakukan pada saat jam belajar. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana proses penanganan dalam kasus ini. Yang saya harapkan anak tersebut lebih bersemangat lagi nanti untuk sekolah, dan kemudian dengan Dewan Guru ini bisa lebih menghormati. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mungkin Bu Silvi atau Bu Sulis nanti bisa menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tris, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Pertanyaannya sangat memotivasi saya dan Bu Selvi untuk lebih mendalami segitiga restitusi lain. Di sini saya akan menjawab sesuai dengan modul yang sudah dipelajari tadi tentang segitiga restitusi, ya Pak. Pertanyaan Bapak terkait bagaimana jika anak merokok di luar lingkungan sekolah tetapi dilakukannya pada saat jam sekolah. Oke, kita sebagai seorang guru ketika menjumpai peserta didik kita melakukan hal yang tanda kutip seperti contohnya tadi merokok, mungkin kita bisa memanggil anak tersebut. Jadi kita panggil anak tersebut, kita cari tahu, kita bertanya kepada anak tersebut, kenapa kamu melakukan itu pada saat jam pembelajaran. Jadi kita mencari tahu alasan anak tersebut sampai dia melakukan hal tersebut, kenapa. Itu yang pertama. Kemudian di sini kita kan ada keyakinan kelas, Pak, Bu, atau kesepakatan kelas. Nah, di sini juga kita kalau SMK ini mungkin ada poin yang diterapkan. Jadi kita bisa menyampaikannya dengan yang pertama tadi, memberikan pendalaman kepada anak kita bahwa hal yang dilakukannya itu tidak semata-mata salah sepenuhnya, tetapi kita juga harus menerima masukan atau alasan anak tersebut sampai dia bolos sehingga merokok itu kenapa? Karena ini pada saat jam pelajaran. Sehingga ketika kita sudah tahu alasan yang dilontarkan atau disebutkan oleh anak tersebut, kita bisa mencari solusinya bersama. Gitu. Mungkin Ibu Selvi akan menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Pak Pris. Terima kasih Bu Sulis. Sedikit menambahkan dari apa yang ditanyakan oleh Pak Pris tadi mengenai bagaimana ketika ada
siswa yang melakukan pelanggaran yaitu merokok di luar lingkungan sekolah namun di saat jam pelajaran. Nah, di dalam modul ini yang kami pelajari itu kita menggunakan segitiga restitusi. Mungkin sebelumnya di dalam segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sulis, ada tahapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan atau tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Ibu Sulis tentang 3 tahapan tersebut. Sebenarnya dalam masalah-masalah sebelumnya kita pasti sudah pernah melakukan tahapan-tahapan ini, entah itu hanya 1 tahapan atau 2 tahapan saja. Tapi balik lagi, sekarang kita mulai mengerti tentang segitiga restitusi. Oh, itu yang namanya segitiga restitusi. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya dari kelas 12 Multimedia SMK Negeri 2 Banjir. Terima kasih kepada Ibu Sulis. Saya senang sekali sudah diajak diskusi dengan guru-guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah dibuat. Dan saya tidak akan begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah.
Nama saya Muhammad Rafli Naufar Ramadan, saya dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Haji Pratama, saya dari siswa kelas 11. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Arianti, saya dari siswi kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nur Agustin, saya dari siswi kelas 11. Perkenalkan, nama saya Aura Aziza, saya siswi dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Mulia Anggi Pinanda, saya siswi dari kelas 11. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas adalah senang. Saya setelah membuat keyakinan kelas adalah termotivasi. Setelah membuat keyakinan kelas bermotivasi. Membuat keyakinan kelas adalah termotivasi. Membuat keyakinan kelas adalah senang. Setelah membuat keyakinan kelas adalah termotivasi. Membuat keyakinan kelas itu penting karena bisa membuat kita disiplin. Itu penting karena membuat bertanggung jawab. Keyakinan kelas itu penting karena bisa bertanggung jawab. Kelas itu penting karena menjadikan seseorang menghargai sesama lain. Membuat keyakinan kelas itu penting karena kita bisa lebih disiplin. Menurut saya, membuat keyakinan kelas itu penting karena dapat menumbuhkan rasa sopan santun. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Naufar Ramadan, saya dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Haji Pratama, saya dari siswa kelas 11. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Arianti, saya dari siswi kelas 11.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Nur Agustin, saya dari siswi kelas 11. Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aura Aziza, saya siswi dari kelas 11. Perkenalkan nama saya Mulia Anggi Pinanda, saya siswi dari kelas 11. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas adalah senang. Saya setelah membuat keyakinan kelas adalah termotivasi. Setelah membuat keyakinan kelas bermotivasi. Membuat keyakinan kelas adalah termotivasi. Membuat keyakinan kelas adalah senang. Setelah membuat keyakinan kelas adalah termotivasi. Membuat keyakinan kelas itu penting karena bisa membuat kita disiplin. Itu penting karena membuat bertanggung jawab. Keyakinan kelas itu penting karena bisa bertanggung jawab. Kelas itu penting karena menjadikan seseorang menghargai itu sama lain. Membuat keyakinan kelas itu penting karena kita bisa lebih disiplin. Menurut saya membuat keyakinan kelas itu penting karena dapat menumbuhkan rasa sopan santun.